Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam semangat dan tetap semangat untuk hari ini, untuk berjuang di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Allah. Saudaraku, ada permasalahan besar yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen sebetulnya. Kalau saya amati ya, apalagi orang-orang yang memahami dirinya bahwa aku pencinta suara kebenaran. Orang yang semakin merasa tahu tentang kebenaran, kalau saya amati saudaraku, semakin mereka banyak tahu tetapi sedikit taat dalam hidup mereka. Artinya begini, banyak orang Kristen menimba atau menikmati pengetahuan ayat baru, pengajaran baru, khotbah-khotbah yang benar-benar dalam dan padat dan berisi, yang benar-benar daging semua. Wah, mereka benar-benar menikmati itu. Wah, ini baru nih ajaran benar. Wah, ini baru nih daging. Wah, ini baru nih ini dan itu. Tapi tragedinya saudaraku, pengetahuan itu tidak otomatis melahirkan ketaatan. Itu yang menjadi tragedinya di situ. Tetapi banyak orang merasa kalau sudah memiliki pengetahuan sedikit tentang teologi atau tentang hal Tuhan. Dia mungkin baca buku, baca firman, atau mungkin dia dengerin khotbah orang. Mereka merasa sudah tahu, sudah taat dan sudah jadi anak Tuhan yang benar. Dan saya boleh katakan begini saudaraku, masalah terbesar gereja adalah pengetahuan yang tidak mengubah perilaku. Ini bahaya besar saudaraku. Ini bahaya besar. Orang bisa loh menjelaskan teologi tapi tidak hidup dalam kekudusan. Orang bisa loh rajin dengar firman tapi karakternya gak berubah. Orang bisa loh paham sekali akan falsafah kebenaran, suara kebenaran itu di mana koridornya. Dia bisa jelasin lebih dari pendetanya. Tapi tidak hidup dalam ketaatan firman, di dalam firman Tuhan. Coba loh saudaraku. Itu yang saya amati dan itu fakta di lapangan. Itu yang menggelisahkan hati saya saudaraku. Tahukah saudaraku bahwa Tuhan itu tidak mencari orang pintar firman. Tetapi Tuhan mencari orang yang menyerahkan hatinya untuk diubah oleh firman tersebut. Jadi kita harus mulai mengerti hal ini. Karena Tuhan itu sendiri menginginkan ketaatan di dalam hidup anak-anaknya. Bukan hanya informasi. Yakobus 1:22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Itu Yakobus, tertulis di Yakobus 1:22. Karena firman itu bukan hanya untuk dikoleksi saudaraku. Nanti orang baru khotbah, Anda bisa nyelatuk. Wah, kelihatannya tahu, ngerti kelihatannya. Tapi gak dilakuin. Sampai-sampai ada orang Kristen seperti Alkitab berjalan. Ya kan? Yakobus 1:22 dia bisa jawab jedep. Wah, kadang pendetanya kalah pendeta, saudaraku. Pendetanya nggak hafal. Dia bisa hafal sampai rinci, tapi nggak dilakuin. Ada lagi dasar Alkitab yang saya temukan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Itu kata Tuhan. Jadi boleh dijelaskan begini saudaraku. Kasihmu kepada Tuhan itu diukur dari ketaatanmu kepada Dia. Bukan dari banyaknya pengetahuanmu tentang Dia. Amin, saudaraku. Ya, dan dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yang dimaksud tidak mengenal itu kalimatnya bukan tahu banyak. Mengenal itu bukan tahu banyak tentang Allah. Tetapi hubungan yang melahirkan ketaatan total kepada kehendak-Nya. Amin ya saudaraku ya. Jadi ini saya rindu kita semua ini, terutama jemaat Rehoboth Semarang. dan para pencinta renungan The Message untuk benar-benar
kamu bukan hanya pencinta suara kebenaran, tetapi naik grade-nya. Aku menjadi pelaku suara kebenaran. Bukan hanya cinta, tapi aku pelaku suara kebenaran. Kalau Anda berjuang menjadi pelaku suara kebenaran, jatuh bangun, terus sampai Anda bisa permanen, Anda bisa naik stage lagi, naik level lagi jadi pengajar suara kebenaran. Caranya gimana? Dengan hari-hari hidup Anda bisa jadi contoh untuk banyak orang. Kalau Anda berkesempatan seperti saya, bisa menjadi para pelayan Tuhan di mimbar, membawakan kebenaran itu. Tapi kan tidak semua begitu. Maka bagaimana menjadi pengajar suara kebenaran? Dari kelakuan hari hidup kita. Orang bisa melihat, orang belajar dari kelakuan hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, keselamatan itu adalah kehidupan yang taat kepada Allah. Dengar baik-baik, saudaraku. Keselamatan itu adalah kehidupan yang taat kepada kehendak-Nya. Keselamatan bukanlah status, tetapi proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu keselamatan. Artinya apa? Hiduplah taat di dalam pengiringan akan iman kita kepada Yesus Kristus. Sampai kita mengkloning Yesus. Dan itulah keselamatan ada di dalam hidup kita. Dan proses itu hanya berlangsung atau terjadi melalui ketaatan, bukan pengetahuan. Bukan berarti saya berkata tidak perlu pengetahuan. Oh, perlu juga. Tetapi ironiknya, karena banyaknya pengetahuan, orang lupa untuk berjuang di dalam ketaatan. Alangkah indahnya pengetahuanmu banyak, ketaatanmu juga banyak. Amin, saudaraku. Itu yang seharusnya diperjuangkan orang percaya. Jadi gak perlu ribut di sosial media. Berapologet. Kadang orang-orang awam yang tidak belajar pun ikut berapologet. Jadi tidak ada dasar-dasar yang jelas. Akhirnya ngawur cara berapologet mereka. Dan itu tambah runyam. Itu yang saya lihat, saudaraku. Jadi pada pagi hari ini, orang Kristen, saya mau katakan begini, orang Kristen yang hanya menambah tahu kognitifnya, pengetahuannya secara akali, tetapi tidak menambah dirinya untuk semakin tertunduk taat kepada Allah, kepada firman, kepada kehendak Allah, sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Dan itu banyak terjadi di dalam kekristenan hari ini. Wah, aku masuk dalam suara kebenaran, tapi hidupnya gak benar. Coba loh. Ngomongnya gak benar. Coba loh. Sikap hatinya gak benar. Mulutnya gak benar, jahat masih. Hatinya jahat masih gak benar. Betul loh. Lihat. Itu masih banyak, saudaraku. Dan pada pagi hari ini saya rindu begini supaya kita semua ini berubah cara pandang kita, lebih hati-hati dengan segala respon yang ada di dalam diri kita. Karena ketaatan itu adalah bukti kita benar-benar menjadikan Kristus sebagai pokok keselamatan kita. Supaya kita bisa sampai kepada Bapa Elohim Yahweh. Karena pengetahuan tanpa ketaatan hanyalah ilusi intelektual. Tidak menyelamatkan, saudaraku. Dan kita banyak orang Kristen merasa selamat, pseudo salvation. Karena aku udah tahu banyak. Apalagi para teolog tahu belajar teologi. Begitu dalamnya, begitu hebatnya. Tapi seringkali kita gak taat loh. Lah itu kita merasa, wah aku sudah, pasti itu pseudo salvation yang dimiliki. Maka pertanyaannya begini, Pastor, terus kenapa ya banyak orang suka tahu tapi gak mau taat? Lah, gini saudaraku, pengetahuan itu membuat orang jadi merasa hebat soalnya. Tahu banyak, dia merasa hebat. Dan ketaatan itu berbeda arah. Kalau pengetahuan membuat orang merasa hebat, tetapi ketaatan itu memaksa orang keluar dari zona nyamannya. Dua hal yang berbeda. Kalau boleh saya gambarkan begini, kalau pengetahuan memberikan efek dopamin, nikmat. Karena merasa hebat, merasa di atas, merasa pintar, merasa luar biasa.
Tapi kalau ketaatan itu memberi discomfort. Karena keluar dari zona nyaman. Seperti Abraham keluar dari zona nyaman. Betul nggak? Keluar dari zona nyaman. Musa keluar dari zona nyaman. Yusuf keluar dari zona nyaman. Daniel keluar dari zona nyaman. Itu yang bermasalah, saudaraku. Makanya orang suka banyak tahu tapi nggak mau taat. Dan orang merasa sudah bertumbuh hanya karena bertambahnya informasi. Itu loh yang jeleknya, saudaraku. Padahal bertumbuh itu soal perubahan karaktermu, bukan pertambahan teorimu. Dan di dalam manusia itu kenapa tidak mau taat? Karena ada ego yang tidak mau ditundukkan, tidak mau diremukkan, tidak mau dihabisi hidupnya. Sering saya kalimatkan dengan kalimat, kalau kamu hatimu nggak pecah untuk Tuhan, kamu nggak akan bisa dibentuk jadi bejananya yang indah. Pengetahuan itu seringkali memperbesar ego orang, dan ketaatan itu seringkali menghancurkan ego orang. Berbeda kutub, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan orang Kristen zaman sekarang ini lebih suka mengkonsumsi firman daripada menghidupi firman. Lihat ya hari ini, mereka cari pengkhotbah. Mereka tidak mau dimuridkan loh. Banyak orang Kristen tidak mau dimuridkan. Contohnya apa, pastor, kalau ngomong begitu? Banyak orang tidak mau tertanam di gereja lokal. Kalau di gereja lokal ada masalah dikit, dia lari dari gereja itu. Dia tidak mau dibentuk di situ. Ini kekristenan hari ini. Cari pengkhotbah yang sekiranya dia suka, dia nikmati, enak. Dia cari, dia kesana kesini, keliling. Bukankah seharusnya orang Kristen tertanam di sebuah gereja lokal? Dia tidak yatim piatu. Dia ada yang merawat, saudaraku. Nah, ini pengertian-pengertian seperti ini yang harus mulai dikembangkan dan diubah dalam hidup kekristenan di zaman ini. Kita harus mulai mengerti, saudaraku, bahwa zaman ini lebih suka mengkonsumsi firman, tapi sulit untuk menghidupi firman. Bagaimana bisa menghidupi firman kalau kau tidak tertanam di dalam sebuah gereja lokal? Yatim piatu. Hari kemarin belajar A, B, C, D. Kadang belum tentu ajaran yang diberikan juga berdasarkan firman Tuhan. Kadang ada juga yang berdasarkan karena pengalaman pribadi. Itu gak bisa jadi base pengajaran hidup, saudaraku. Karena base pengajaran hidup kekristenan itu harus firman Tuhan. Tidak boleh pengalaman pribadi dari pendeta atau pengkhotbahnya. Amin, saudaraku. Maka disitulah firman itu akan menghidupkan rohmu. Maka hati-hatilah, saudaraku, menjadi orang Kristen hari ini. Hidupmu harus benar-benar ditundukkan di dalam firman dan ketaatan di dalam kehendak Allah. Mengapa harus tambah taat, pastor? Karena ketaatan akan mengubah karaktermu yang dulunya anak dunia menjadi berkarakter Kristus. Karena tanpa ketaatan, kau tetap serupa dengan dunia. Pengetahuan itu tidak membuat kita semakin kudus, tetapi ketaatanlah yang akan membawa engkau dan saya semakin kudus. Amin, saudaraku. Taat hidup suci, taat jaga bicara, taat jaga mata, taat jaga mulut, taat jaga sikap, taat jaga hati. Wah, itu sakit, saudaraku. Keluar dari zona nyaman. Dan ketaatan itu membawa otoritas rohani. Iblis tidak takut sama orang yang tahu pengetahuan tentang Allah banyak. Tidak takut. Tetapi iblis takut kepada orang yang taat kepada maunya Allah. Dan ketaatan itu membuka favor of God. Penyertaan Tuhan yang sempurna. Mazmur 25:14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan sama dengan taat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana dengan hidupmu, saudaraku? Dan ingat, saudaraku, ketaatan itu menentukan akhir kehidupan kekal kita. Matius 7:21, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, yang Tuhan kenal, tetapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku, kata Tuhan Yesus. Mengerikan, saudaraku. Maka
pastikan kau mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Baca firman, saudaraku. Punya waktu berdoa. Jangan hanya ngutip ayat, tapi hidupi ayat itu. Amin. Bangun disiplin kecil tiap hari. Ini tiap pagi loh saya ngomong begini. Punya waktu berdoa, punya waktu memuji menyembah Tuhan, punya waktu untuk berjuang, untuk memikirkan apa yang harus kulakukan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hari hidupku, di dalam pekerjaanku, studiku, pelayananku, jujur dalam hal-hal kecil, menolak hal-hal yang mengganggumu untuk taat kepada Tuhan. Tahan emosimu ketika kau mau meledak, mau marah, belajar untuk terus pegang kendali penguasaan diri hidupmu. 9 buah roh biar lahir dalam hidup kita. Amin, saudaraku, berani bayar harga. Tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau kau belum mengorbankan apapun, itu belum ada ketaatan dalam hidupmu. Itu baru sekedar pengetahuan tentang suara kebenaran, tentang firman Allah. Maka firman bukan untuk disimpan di kepala, tetapi ditanam di hati. Dan tujuan firman bukan membuat kita pandai, pintar, disegani orang, tetapi harus membuat kita berubah. Karakter kita berubah, kodrat kita berubah, hidup kita berubah, dan akhirnya kita mengubah hidup orang lain. Bukan tambah tahu, tapi tambah taat dalam hidup kita. Dan biarlah setiap firman yang kita terima itu akan mengubah langkah hidup kita, akan mengubah keputusan kita, akan mengubah karakter kita, sampai Kristus benar-benar hidup di dalam hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Ada diberkati Tuhan ya dengan renungan ini ya. Taat mulai hari ini, tambah taat. Amin. Selamat berjuang bareng bersama dengan saya. Tuhan memberkati.